Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Petani Ambon. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan tanaman kubis saya. Ini ya, kubis kol varietas hoki. Ini umurnya baru 3 hari setelah tanam. Memang saya sengaja lihat di sini agak sedikit besar-besar daunnya ya. Agak sedikit besar, baru saya pindah tanam supaya mencegah bahwa terjadinya nanti serangan-serangan hama yang putus tanaman ataupun cuaca panas, jadi akan nanti menyebabkan busuk batang. Jadi saya sengaja untuk menanam bibitnya ini sudah agak sedikit tua. Nah, dan di sini saya mau kasih tahu bahwa kubis yang saya tanam ini, atau maksudnya apa? Maksudnya saya menanam kubis ini baru pertama kali ya, baru pertama kali saya belajar untuk menanam kubis. Di sini untuk tanahnya ini saya tidak pakai pupuk dasar ya, saya tidak menggunakan pupuk dasar. Ini juga tanahnya agak keras-keras, ini tanah liat. Saya tidak menggunakan pupuk dasar, dan ini saya tutup cuman 1 hari saja. Terus untuk benih dari varietas hoki ini sendiri, itu rekomendasinya untuk dataran menengah sampai dataran tinggi. Sedangkan yang di dataran yang saya tanam ini adalah dataran 36 meter dari permukaan laut. Berarti dataran yang sangat rendah, yang sangat rentang, dan menurut saya tidak cocok ya untuk kubis yang ini. Kubis yang ini kalau biasanya di dataran rendah itu berarti ditulisnya itu sekitaran 500 sampai ke bawah itu dataran rendah, atau 200 sampai ke bawah itu dataran rendah. Tapi ini yang saya tanam ini di dataran 36 meter dari permukaan laut dengan bibit yang direkomendasikan untuk dataran menengah sampai dataran tinggi ya, bukan dataran rendah. Tapi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa, cocok atau tidak. Nanti kalau pemupukannya juga saya kasih lihat ya. Tapi ini saya pindah tanamnya. Setelah pindah tanam ini saya sistem cabut, tidak pakai polybag ya, sistem cabut. Terus saya pindah tanam langsung saya semprotkan ya. Selesai pindah tanam sore, langsung saya semprotkan dengan Ambition supaya benih ini tidak terlalu mengalami stres yang begitu lama. Tapi mudah-mudahan ya seperti itu. Saya agak sedikit ragu juga karena saya baru pemula untuk bertani kol. Apalagi ini di dataran rendah, banyak sekali di sini orang gagal untuk menanam, padahal mereka tanamnya itu benih yang sudah sangat rekomendasi untuk dataran rendah, yaitu Kakak Cross. Kakak Cross adalah benih yang nomor 1 ya, nomor 1 yang paling terbaik untuk dataran rendah, tahan terhadap cuaca ekstrim apalagi panas yang seperti ini. Ini jam 8, namun lihat ya mataharinya sangat terik sekali. Ini sombar saya seperti ini. Ini matahari ini sangat panas sekali nih. Ini baru berumur 3 hari setelah tanam. Ini sebentar siang ini nanti dia layu nih. Dia layu ini turun semua sampai ke tanah ini. Ini pasti nih. Di dataran rendah ini tuh kebanyakan orang tanam kol itu walaupun cropnya sampai sudah besar hampir mencapai 1 kilo, namun kalau jam-jam 11, jam 12, jam 1 ya, dari jam 11 sampai jam 3 itu layu semua ini. Yang berdiri cuman cropnya saja yang berdiri, namun ininya semua layu. Padahal mereka tanam itu kubis varietas ini Kakak Cross. Apalagi yang seperti ini yang saya ragu nih, soalnya ini bibit saya tidak beli, saya dikasih untuk bibit hoki ini, saya dikasih, jadi saya tanam saja. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini rencananya nanti saya sulam di sini nih untuk tomat ya, tapi itu baru rencana juga. Saya bingung nanti mau tanamnya pakai lombok atau tomat, tapi kemungkinan ya mudah-mudahan saya ada rezeki saya beli bibit tomat. Soalnya kalau tomat itu agak ribetnya sih di bagian lanjaran ya. Lanjarannya harus kayu besi 1 batang, harganya
2.500 sampai 3.000. Terus talinya ya harus modal ya sekitaran 3 jutaan ya. 3 jutaan itu baru bibitnya sekitaran 3 bungkus, lanjaran 1000 batang. Terus talinya tali lanjaran yang roll besar itu yang 1 kilo itu mungkin butuh 3 lah. Itu sekitaran 3 jutaan modalnya. Itu belum termasuk pupuk, obat-obatan lagi. Saya baru tanam sedikit karena memang waktunya itu yang susah untuk saya kendalikan, itu waktunya. Saya tanamnya dari jam 3. Itu kan jam 3, 4, 5, 6. Itu cuma berapa jam saja. Saya tanam mau dapat berapa, terus saya mau siram lagi. Terus saya potongin batang-batang pisang seperti ini supaya taruh di atasnya. Supaya hari pertama itu saya tutup. Tapi saya ada coba, itu ada sekitaran 200 pohon di bagian sebelah sana, itu saya tidak tutup. Saya lihat ya kalau memang besoknya itu berdiri bagus, ya berarti saya tidak tutup ya, daripada buang-buang waktu, supaya saya bisa menanamnya itu banyak. Ini pagi jam 8 saja itu matahari sudah gila di bagian sini, di daerah saya ini. Karena memang ya ketinggian dataran 36 meter dari permukaan laut itu dataran rendah yang sangat ekstrim sih. Jadi kalau panas itu ya sangat gila. Ini sudah mulai tanda-tanda layu nih. Baru jam 8 ini. Apalagi jam 12, jam 1 itu sudah tidur dengan tanah nih. Ini sudah rapat dengan tanah nih nanti nih. Ya mudah-mudahan saja berhasil, insya Allah ya, mudah-mudahan berhasil. Ya untuk teman-teman yang baru udah gabung ya di subscribe ya, tekan tombol lonceng notifikasinya biar nanti saya update video terbaru itu langsung masuk ya. Kita lihat sama-sama, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat apakah memang benih dataran tinggi ini mampu untuk bertahan di daerah ekstrim, di dataran rendah. Ya, karena di sini kebanyakan kan yang saya bilang tadi bahwa di sini di dataran rendah orang kebanyakan itu tanam kol itu gagal, padahal mereka tanam itu pakai varietas yang memang khusus untuk dataran rendah. Jadi saya lihat kalau memang saya berhasil untuk tanaman kubis ini menggunakan bibit dataran tinggi, berarti perawatannya saya yang walaupun saya pemula tapi mungkin perawatan saya lebih bagus daripada mereka. Kalau memang ini berhasil ya, nanti kita lihat seperti apa. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan ya lonceng notifikasinya biar nanti saya update info berikutnya ini tentang tanaman kol ini. Ya mungkin di sini ada teman-teman nanti yang berkata bahwa Bang, terus bagaimana itu update tentang lahan kaliber yang organik dan juga kimia. Saya mau kasih tahu di sini sekalian ya, bahwa lahan yang saya tanam ini adalah lahan kaliber yang sistem kimia. Saya sudah cabut semua ini karena saya mau tanam ini nih, kol ini. Nah, ini batang-batangnya. Saya sudah keluarkan ini uang sangat paling banyak ini untuk ini. Apalagi di video saya yang waktu itu yang saya bilang bahwa teman-teman untuk uji coba itu saya sudah keluarkan uang banyak di situ tuh. Tapi cuman ya belum berhasil, yang gimana lagi ya, nggak apa-apa. Terus kalau untuk yang lombok yang yang sistemnya full organik, itu saya sudah jual ya lahannya. Itu saya sudah jual, bukan jual lahannya tapi jual tanamannya, karena memang saya ada butuh uang untuk ada buka berapa lahan lagi. Jadi saya jual tanamannya sampai tanamannya selesai, sampai orangnya yang beli itu ya mengatakan sendiri bahwa ya sudah cukup lah, sudah tidak produksi lagi, ya baru nanti saya ambil kembali lahan saya tanami tanaman lain. Oke, mungkin sekian dulu itu ya, nanti kita update lagi ya untuk perkembangan kol ini, kol dataran tinggi yang saya budidaya di dataran rendah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.